Kurang tinggi. Ya. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa nusalli wa nusallimu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita pada pertemuan yang terakhir, kita membahas tentang adab-adab walimah. Dan di antara petunjuk Nabi bahwa seorang yang menikah dianjurkan membuat walimahan, yaitu makan-makan bersama. Kalau bisa, kalau mampu, maka paling tidak ada sembelihan 1 ekor kambing kalau mampu. Tapi kalau tidak, maka jenis makanan apapun dengan mengajak beberapa orang saja sebagai pertanda bahwa ini adalah pernikahan, maka itu sudah sah. Karena intinya adalah mengumumkan berita pernikahan. Ikhwana fiddin azakumullah, saat yang lalu kita telah mendengar kisahnya Rasulullah SAW menikah dengan Safiyah dalam perjalanan perang atau pulang dari peperangan. Maka karena perjalanan perang tidak membawa bekal banyak, ketika itu pernikahan terjadi dalam perjalanan, maka yang dibuat untuk walimahan hanya sekedarnya saja. Sampai di situ dikatakan, fama kana fiha min khubzin wala lahm. Pada saat acara walimahan pernikahan Nabi dengan Safiyah bintu Huyai, tidak ada makanan baik berupa daging maupun roti. Apa yang ada? Yang ada adalah kurma, kemudian akid dan minyak samin. Akid itu kemarin kita sebutkan, yaitu makanan semacam biskuit kalau zaman kita, tetapi terbuat dari kurma, kemudian dicampur dengan tepung gandum, air, dan susu yang segar. Diadoni, diulek, kemudian sampai betul-betul bagus, lalu kemudian dibentuk sesuai dengan keinginan, kemudian dijemur. Lalu ketika kering, maka makanan ini bisa dibawa kemana-mana awet. Ketika peperangan, maka diantara bekal yang dibawa oleh Rasulullah dan kaum muslimin adalah barang tersebut, yaitu akid. Kita lanjutkan. Wala yajuzu an yukhassa bid-da'watil aghniya'u dunal fuqara. Tidak diperbolehkan mengkhususkan undangan makan itu hanya untuk orang kaya saja, lalu orang fakir, orang miskin tidak diundang. Kenapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, syarrut ta'ami ta'amul walimati yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha wa man lam yujibid da'wata faqad 'asallaha wa rasulahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
seburuk-buruk makanan, yaitu undangan makan, adalah undangan yang dikhususkan, yaitu orang-orang yang fakir, sehingga orang yang enggan memakan malah diundang, dan orang yang ingin makan malah tidak diundang. Orang yang enggan makan siapa? Orang kaya, itu malah diundang. Kemudian orang yang miskin, orang yang ingin sekali makan enak malah tidak diundang. Maka ini termasuk kekeliruan dalam pesta pernikahan. Dan siapa yang diundang, yaitu untuk walimatu an-nikah, lalu dia tidak datang, tidak ada udzur, nanti akan ada udzur yang disebutkan, maka kalau dia tidak mendatangi undangan walimah di sini, dia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa demikian? Karena mendatangi undangan walimah, makan-makan pernikahan, itu diperintahkan oleh Rasulullah. Kalau itu perintah Rasulullah, berarti itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah azakumullah. Maka pengkhususan undangan makan hanya untuk orang kaya ini tidak boleh, dan ini termasuk perbuatan dosa. Kenapa? 3 alasannya. Yang pertama, karena Nabi memang melarang. Ini yang pertama. Ya, Nabi memang melarang hal tersebut. Lalu yang kedua disebutkan oleh para ulama, itu biasanya dalilun alat tabahi. Orang yang mengundang khusus orang-orang kaya saja, orang miskin tidak diundang, ini biasanya tanda-tanda orang tersebut bangga-banggaan. Ya, apa bangga-banggaan bahasa kita? Bahasa kita ya, bahasa Jawanya itu jor-joran. Ya, sama ya di sini ya. Jor-joran maksudnya apa? Yaitu bangga-banggaan dengan undangan-undangan yang mewah atau makanan-makanan yang mewah. Yang diundang itu orang-orang kaya saja. Ya, orang miskin diabaikan. Nanti kemudian dia memberitahukan kepada rekannya, oh saya sudah mengundang Pak Bupati misalnya, Pak Camat, oh orang kaya ini, oh bos ini, ya, oh tuan tanah ini, dan lain sebagainya. Sudah telah saya undang. Setelah diundang biasanya makan-makan, kalau zaman sekarang foto bersama. Ya, orang miskin diabaikan, orang miskin tidak digubris. Padahal yang lebih butuh makan itu adalah orang miskin. Yang ingin merasakan makanan enak itu orang miskin, orang fakir. Sedangkan orang kaya bisa jadi dia sudah terbiasa dengan makan tersebut. Oleh karena itu, jangan diabaikan orang-orang miskin fakir untuk menghadiri undangan makan-makan dalam pernikahan. Oleh karena itu, ikhwana fiddin azakumullah, kita sering saksikan ya, kalau undangan makan, makannya itu adalah makanan yang sifatnya sudah dipiringi, ditanding ya. Itu biasanya banyak sekali yang tidak habis. Ya. Terutama apa? Terutama orang-orang yang memang biasanya makan enak. Itu ketika diambilkan, porsinya sudah disiapkan, maka kadang-kadang dimakan separuh. Ya. Kadang-kadang dimakan seperempatnya. Yang lebih buruk lagi, hanya dirusak saja bentuk makanan lalu ditinggalkan. Sehingga seperti ini biasanya akhirnya terbuang. Ya, oleh karena itu kalau disuruh milih, ini kalau disuruh milih dan kita mampu. Kalau disuruh milih, bagi kita yang ingin mengadakan acara makan-makan, kalau disuruh milih antara sudah diukur porsinya atau dibuat cara mengambil sendiri, maka mengambil sendiri ini lebih baik. Kenapa demikian? Karena orang mengambil sendiri, orang kalau tidak suka dia nggak akan mengambil. Yang kedua, kalau orang itu makannya banyak, bisa banyak, ya, rezeki bagi dia. Tapi kalau orang itu kadang-kadang sudah makan, maka dia ngambil sedikit saja, sekedar untuk menyenangkan tuan rumah, atau memang porsinya makannya sedikit, sehingga dia ambil secukupnya, dia makan habis, tidak ada yang terbuang. Ini lebih baik dan lebih sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Namun kalau tidak memungkinkan karena mungkin biaya dan semisalnya, ya sudah, tidak ada masalah, kasih piringan. Tapi yang paling penting adalah kita harus juga menakar kira-kira pertengahan. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Bila perlu orang yang makannya banyak, tawari nambah. Ya, tawari nambah. Makanya ikhwan fillah azakumullah,
acara pernikahan atau walimatun nikah yang makan-makan itu adalah membahagiakan orang-orang fakir terutama. Karena orang-orang fakir miskin jarang makan yang enak. Dan biasanya dalam acara walimahan itu makannya enak. Apalagi sampai prasmanan. Maka ini luar biasa bagi orang-orang miskin. Maka ketika orang miskin fakir merasa senang makan dengan makanan kita, maka pahalanya lebih banyak daripada kita memberi makan orang-orang kaya yang kadang-kadang tidak butuh makanan tersebut. Artinya makanan yang kita berikan kepada mereka lebih bermanfaat dibandingkan dengan makanan yang dimakan oleh orang-orang yang memang tidak butuh. Bahkan kadang-kadang orang kaya raya ya datang ke kemanten, kemudian makanan dilihat lebih rendah daripada makanan di rumahnya. Oleh karena itu lebih baik di sini undang mereka secara rata, ada fakir, ada miskin, ada kaya, dan ada yang sangat kaya dijadikan satu. Jadi alasan yang kedua tadi kenapa tidak diperkenankan mengkhususkan undangan makan itu hanya untuk orang kaya, karena kalau mengkhususkan undangan untuk orang kaya saja, ya itu biasanya hanya untuk yaitu pamer, kemudian berbangga-bangga dengan harta dan makanan yang enak, ya bahasa kita jor-joran dan semisalnya. Lalu alasan yang ketiga yaitu apa? Yaitu adamu kasri qulubil fuqara. Yang ketiga, alasannya kenapa tidak boleh mengkhususkan undangan makan itu untuk orang kaya saja, karena untuk menjaga jangan sampai orang-orang miskin dan fakir itu kecewa, minder, ya, atau mereka-mereka ini sakit hati ketika mereka ingin makan kok nggak diundang. Yang diundang hanyalah orang-orang kaya saja. Maka ini menjaga hatinya orang-orang fakir dan miskin kalau bisa disertakan mereka. Kemudian alasan yang keempat disebutkan sebagian para ulama itu memecah belah, mengotak-ngotak. Semuanya adalah orang-orang Islam biasanya. Ketika dibagi, ini khusus kaya, ini khusus miskin, maka akhirnya terkotak-kotak. Ini orang miskin ngumpul sama orang miskin saja, tidak mau ngumpul dengan orang kaya. Orang kaya pun juga demikian, hanya ngumpul dengan orang kaya. Kemudian akhirnya berpecah belah gara-gara undangan yang dikhususkan buat orang-orang kaya saja. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, kita lanjutkan, wajibu ala man du'iya ilaiha an yahdhuraha. Wajib bagi orang yang diundang walimah. Walimah artinya makan-makan pernikahan. Wajib bagi orang yang diundang makan-makan pernikahan untuk hadir. Ya, hadirnya bukan makannya. Wajib hadir. Tentu saja kalau tidak ada udzur. Jadi kalau kita diundang untuk walimatul arus atau pesta pernikahan makan, maka hukum asalnya wajib kita hadir. Kenapa demikian? Lil hadits sabiq, karena alasan hadis yang telah lalu. Beberapa saat yang lalu kita sebutkan hadis yaitu min haqqul muslim al muslim sit, ya. Wa minha idza du'iya fa'ti, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hak muslim sama muslim diantaranya ada 6. Di antaranya 6 ini adalah apabila diundang untuk makan dan semisal maka hadirlah. Ya. Kemudian ditambahkan lagi wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, ditambahkan sebuah hadis, idza du'iya ahadukum ilal walimati falyatiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu diundang untuk walimah yaitu makan-makan pernikahan, maka hendaklah datang kepada walimah tersebut. Kita pegang hadis ini, ada kalimat walimah. Makanya mayoritas para ulama membedakan antara undangan walimah nikah dengan undangan lain. Ini mayoritas para ulama dengan hadis ini. Karena hadis ini menyebut walimah, yaitu walimatun nikah. Maka barang siapa diundang makan walimahan nikah, maka hadirlah dia. Adapun undangan selain walimatun nikah, maka hukumnya sunnah. Karena Nabi menyebut walimah, yaitu walimatun nikah. Oleh karena itu para ulama mengatakan hukum asal dalam perintah adalah wajib. Ya. Sehingga ketika tidak ada alasan, tidak ada uzur, tidak ada penghalang, maka wajib untuk menghadiri acara undangan walimatun nikah. Wa yambaghi an yujiba walau kana shaiman. Bahkan di sini tetap kalau bisa datang undangan walimatun nikah, artinya walimatun nikah itu makan-makannya,
Ya, bukan akadnya ya, makan-makannya. Walimah itu makan-makan. Ya, kalau akad nikah ya akad nikah, akdun nikah. Tapi kalau walimatun nikah itu adalah makan-makan akad nikah, makan-makan setelah akad nikah. Nah, kata beliau, dan juga semestinya orang itu datang ke undangan walimatun nikah meskipun puasa. Meskipun puasa. Jadi kalau antum puasa diundang, jangan alasan saya nggak bisa hadir. Loh kenapa? Karena puasa. Nggak usah demikian. Hadir aja. Nanti perkara makan atau enggak itu lain lagi masalahnya. Yang penting antum diundang, dan ini adalah wajib karena undangannya undangan walimatun nikah. Maka seyogyanya dia tetap hadir meskipun dia puasa, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sebuah hadis, idza da'a ahadukum ila ta'amin, idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib, fa in kana muftiran falyat'am, wa in kana sha'iman falyusalli, ya'ni du'a. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada di antara kalian diundang untuk makan, maksudnya di sini adalah walimatun nikah, maka hendaklah ia datang. Kalau dia tidak berpuasa, makanlah. Tapi kalau engkau puasa, maka tidak usah makan, tapi doakan kebaikan. Ini hukum asal, ikhwan. Hukum asal, orang yang berpuasa lalu diundang makan, diundang walimatun nikah, maka dia tetap hadir. Kemudian kalau dia tidak puasa, maka dia makan. Ini hukum asalnya. Kalau dia tidak puasa, maka dia tidak usah makan, tetapi justru mendoakan kebaikan. Karena sholat di sini fal yusolli, hendaklah dia mendoakan. Jadi sholat itu secara bahasa maknanya doa kebaikan. Seperti dalam Al-Quran, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Allah Subhanahu wa taala menyuruh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil zakatnya orang-orang kaya yang bisa membersihkan dan menyucikan diri-diri mereka, zakat itu. Lalu Allah mengatakan wa shalli alaihim. Apa artinya? Lalu setelah engkau ambili zakat-zakat orang kaya itu, maka sholatlah atas mereka. Apa artinya? Doakan kebaikan mereka-mereka ini. Bukan habis nari zakat Allahu Akbar, bukan. Ya, ini salah paham. Karena apa? Karena prakteknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima sedekah, menerima zakatnya kaum muslimin untuk dibagi kepada kaum muslimin, fuqara dan masakin, maka Rasulullah biasa mendoakan, Allahumma barik lahu, Allahumma barik limalihi, dan seterusnya. Doa-doa bersifat kebaikan diantaranya adalah meminta kepada Allah keberkahan buat orang yang menyerahkan harta itu, dan juga harta itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hukum asalnya, ikhwan, puasa tidak puasa maka tetap hadir walimatun nikah. Jangan alasan karena puasa lalu tidak hadir. Kadang-kadang orang kan tidak tahu. Dan kadang-kadang orang itu ingin sekali kita hadir, menyaksikan kebahagiaan mereka karena mereka menikahkan anaknya misalnya. Lalu kok kita tahu-tahu nggak hadir, alasannya puasa, meremehkan. Ya. Kemudian walahu an yuftira idza kana mutatawwi'an fi siyamihi wala siyama idza alaha alaihi da'i. Tetapi ini orang yang berpuasa tadi, kalau diundang makan boleh untuk membatalkan puasa dengan syarat kalau puasanya puasa sunnah. Puasa Senin Kemis misalnya, tiba-tiba sore menjelang maghrib diundang makan, walimatun nikah. Hukum asalnya kita katakan tidak usah makan, kita doakan Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, dan lain sebagainya. Tapi andaikan kita kepingin makan, ya, dan puasa kita sunnah, atau mungkin yaitu tuan rumahnya kecewa apabila kita tidak makan, ya, dimasakkan bagus-bagus, enak-enak, tidak mau makan hanya karena alasan puasa, puasanya sunnah lagi, maka saat itu boleh dibatalkan puasanya. Apalagi atau lebih-lebih lagi apabila sahibul bait yang mengundang itu
cenderung memaksa. Alaha itu meminta dengan sangat. Ayo makan. Masa sih sudah jauh-jauh datang makan. Ini istri sudah masak enak-enak, bagus, ya. Masak istimewa ini, masa nggak makan? Maka seperti ini, apabila puasanya sunnah dan kita ingin merasakan makanan tersebut, maka boleh membatalkan puasa sunnah. Kalau puasa wajib jangan. Kalau puasa wajib jangan. Karena kewajiban itu tidak boleh dibatalkan kecuali kondisi darurat. Sedangkan yang boleh dibatalkan karena ada kebutuhan itu adalah puasa sunnah. Sama dengan ibadah-ibadah sunnah yang lain, boleh dibatalkan meskipun sudah mulai. Asalkan apa? Asalkan ada kebutuhan. Kita mulai dengan puasa dulu. Rasulullah SAW ya bersabda dalam hal ini, "Idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib." Fa insya'a ta'im wa insya'a taraka. Kata Nabi SAW, apabila ada di antara kalian diundang makan, yaitu walimatun nikah, maka hendaklah tetap datang meskipun puasa. Kalau dia mau silakan makan, berarti batalkan puasanya. Kalau tidak mau maka silakan tidak usah makan, tapi mendoakan saja. Ya, paham ya? Nggak usah nyindir-nyindir, ini dibungkus enak ini, gitu. Nggak usah, ya. Itu haknya tuan rumah. Kalau mau membungkuskan ya silahkan, yang penting nggak minta, ya. Jadi ikhwan fillah azakumullah, kadang-kadang kita jumpai teman-teman itu begitu. Ketika disuruh makan, semua pada makan, kemudian dia nggak makan sendirian, tapi nyuruh kawannya yang makan. Untuk apa? Untuk bilang kepada tuan rumah, bilangkan kepada tuan rumah ya, si fulan ini kalau dibungkuskan insya Allah senang, ya. Jadi tidak usah demikian. Ikhwanna fiddin azakumullah. Maka di sini kita katakan kesimpulan dalam masalah undangan untuk orang yang berpuasa. Padahal undangan ini makan, kita lihat kalau puasanya puasa wajib maka tidak usah makan, tapi tetap hadir, ya. Taib, kapan boleh membatalkan puasa ketika ada undangan makan? Syaratnya 2. Yang pertama, puasanya sunnah. Puasanya sunnah. Lalu yang kedua, ya, tuan rumah itu akan merasa kecewa kalau kita tidak membatalkan puasa. Karena mengecewakan orang itu kurang baik dan menyenangkan orang itu bagus, bahkan itu termasuk amal soleh. Salah satu perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sururun adkhalahul muslim ala qalbi akhi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi ditanya tentang amalan yang sangat dicintai oleh Allah, maka Rasul berkata di antaranya adalah rasa senang yang dimasukkan oleh seorang muslim kepada saudaranya muslim. Jadi ketika yang mengundang ini meminta kita makan, lalu kita kalau diem tidak makan kecewa, tapi kalau kita makan dia senang, maka ini berpahala. Sudah dia dapat makanan, kemudian mendapat pahala menyenangkan hati orang yang mengundang. Terus bagaimana puasanya? Berpahala enggak? Berpahala enggak kira-kira dibatalkan? Jawabannya berpahala. Kenapa demikian? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu bergantung kepada niatnya. Dari awal sudah puasa, tapi sekarang ada alasan untuk membatalkan, maka boleh-boleh saja membatalkan puasanya. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, hukum membatalkan suatu ibadah yang sudah dimulai, ya, boleh atau tidak? Sekali lagi ini pembahasan khusus. Bolehkah membatalkan suatu ibadah yang sudah dimulai oleh seseorang? Maka jawabannya harus diperinci. Apabila ibadahnya wajib, ya, wajib, maka haram dibatalkan kecuali kondisi darurat. Sekali lagi, jawabannya apa pertanyaannya tadi? Bolehkah membatalkan suatu ibadah yang sudah dimulai, sedang dikerjakan? Maka jawabannya diperinci. Yang pertama, apabila ibadahnya wajib, ya, maka tidak boleh atau haram membatalkannya kecuali kondisi darurat. Contoh, puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Berpuasa. Ya. Lalu ketika sore hari
dia mencium bau masakan ibunya atau istrinya, mencium bau masakan harum sekali dari dapur, istrinya masak, maka dia ingin merasakan masakannya dan ingin membatalkan puasanya, puasa Ramadan. Boleh nggak kira-kira? Jawabannya haram, karena tidak darurat. Taib. Ada seseorang ya puasa Ramadan kemudian jatuh sakit, ambruk di waktu asar. Maka kalau dia tidak dibatalkan, maka semakin parah sakitnya. Boleh nggak membatalkan puasa Ramadannya? Boleh, karena darurat. Contoh yang lain, ketika ada seorang berpuasa ya Ramadan, kemudian kondisinya sudah sore, dia teruskan sampai maghrib, kuat insya Allah, tidak bahaya. Lalu tiba-tiba mendengar ada orang teriak, tenggelam, minta tolong. Cuman jaraknya agak jauh, kira-kira 200 meter ya, di lautan. Nah, orang yang berpuasa ini kalau dia langsung menolong, ikut tenggelam. Tapi kalau makan dulu atau minum dulu 2 gelas misalnya, lalu dia berenang, dia kuat menolong orang yang tenggelam ini. Pertanyaannya, boleh nggak dia batalkan puasa Ramadannya? Jawabannya boleh, karena ini darurat. Jadi meskipun bukan karena dia yang mudharat, tapi karena menolong nyawa orang lain, ya harus dengan berbuka puasa, maka ini dibolehkan karena darurat. Kenapa demikian? Karena nyawa orang lain itu tidak ada gantinya. Sementara puasa kalau batal itu ada gantinya di hari yang lain, apalagi ada alasan. Baik, Sholat fardu. Ketika kita sudah mulai sholat fardu, ya, ini ibu-ibu misalnya sudah mulai sholat zuhur, kemudian dia mendengar gerimis. Ini sudah sholat zuhur, ini sudah masuk rakaat kedua, tiba-tiba mendengar gerimis. Lalu kemudian dia ingat cucian belum diambil. Pertanyaannya, boleh nggak membatalkan sholatnya? Jawabannya tidak boleh, karena sholat wajib, ya, karena tidak darurat, gitu loh. Terus gimana bajunya basah? Ya iyalah, bagaimana nggak basah? Ya, terus bagaimana solusinya? Ya diperkirakan kalau musim hujan, kalau mau sholat diambil dulu pakaiannya, ya. Atau sekiranya menjemur itu jangan sampai pas, yaitu ketika mau hujan, karena ini tidak darurat, gitu loh. Baik, termasuk darurat adalah ketika ada pembatal sholat. Ketika di tengah sholat lalu batal wudhunya, ya terpaksa harus batalkan karena ada pembatal, itu darurat, ya. Adapun ketika tidak darurat, maka tidak boleh membatalkan ibadah wajib, termasuk sholat wajib. Taib. Perincian yang kedua, apabila ibadahnya itu sunnah, ya, maka tidak boleh atau makruh hukumnya dibatalkan kecuali kalau ada kebutuhan. Sekali lagi, apabila ibadahnya itu sunnah, maka hukum membatalkannya di tengah ibadah itu makruh, kecuali apabila ada kebutuhan, maka boleh dibatalkan. Contohnya apa? Ya ini, kata Rasulullah SAW, apabila engkau diundang untuk makan sedangkan kau puasa, maka kalau kamu mau silakan makan, kalau enggak ya sudah, tidak usah makan, tetap berpuasa. Ini puasa sunnah. Bahkan Rasulullah SAW pernah mempraktekkan juga, ketika suatu hari berpuasa sunnah, pagi hari sudah berniat puasa, kemudian masuk rumahnya Aisyah, kemudian mencium bau masakan yang enak. Kemudian Rasulullah mengatakan, tolong tunjukkan apa yang di atas periuk itu. Ternyata masakan daging. Maka kemudian Rasulullah diperlihatkan, kemudian Rasulullah makan sebagian masakannya Aisyah. Lalu dia mengatakan, walaqad asbahtu shaiman, saya tadi puasa loh. Lalu Aisyah mengatakan, qalat fa'akala minhu, Rasulullah pun akhirnya makan sebagian masakan saya.
Maka Rasulullah SAW sudah melakukan puasa sunnah. Di tengah puasa ada makanan yang enak, dia ingin memakannya, ini hajah namanya, kebutuhan. Maka Rasulullah batalkan karena ada hajat kebutuhan tadi. Jadi boleh, tidak ada masalah. Seperti ini juga ketika antum diundang walimahan, padahal antum puasa bid, puasa 3 hari dalam sebulan, ya, diundang misalnya. Antum lihat saya puasa ini, bismillah, mudah-mudahan saya bisa terus puasa. Boleh, silakan. Ketika di sana, masya Allah prasmanan, ya, ini daging kambing, daging onta, daging macam-macam. Ini jarang-jarang ini. Gimana ini kalau nggak makan kepingin, ya? Kalau makan batal puasa, gimana kira-kira? Makan atau enggak? Nah, tergantung antum. Cuman jangan sampai pulang dalam keadaan ngiler, ya. Itu karena hajat namanya. Boleh dibatalkan. Antum sudah dapat pahala puasa sunnah karena dengan niat. Kemudian antum menyenangkan tuan rumah pun juga dapat pahala. Antum dapat makan, ya, makan gratis, alhamdulillah. Orang itu subhanallah ya. Orang itu kalau ngundang kita makan, kalau orang ikhlas itu senang kalau dihabiskan, ya, senang insya Allah. Kecuali kalau orang nggak ikhlas ya. Itu kalau orang makan dilihatin aja, jangan daging, jangan daging gitu kan. Yang diciduk jangan daging gitu. Tapi kalau orang ikhlas insya Allah senang, ya. Dan itu biasanya ada pada ibu-ibu. Ibu-ibu itu kalau masak, ya, ini yang kita jumpai, beberapa ibu-ibu mengatakan demikian. Ibu-ibu itu kalau masak kemudian tidak dimakan, gelo, ya, kecewa. Tapi kalau dimakan habis, senang biasanya. Ini pertanda bahwa ibu-ibu ini ikhlas, ya. Makanya kalau ibu-ibu masak enak lagi, habiskan insya Allah. Karena apa? Karena lebih semangat lagi untuk memasak. Cuman ya belanjanya yang dikasih, ya. Ikhwanna fiddin azakumullah. Kita lanjutkan. Wa yustahabbu liman hadhara da'wata amrani. Wa yustahabbu liman hadhara da'wata amrani. Disunahkan bagi orang yang menghadiri undangan walimatun nikah itu 2 hal. Perhatikan di sini. Jangan asal datang saja makan pulang, ya. SMP sudah makan pulang. Tapi ada 2 hal yang perlu diingat-ingat. Apa itu? Al-awwalu, yang pertama, an yad'u li sahibiha ba'dal faraghi bima jaa'a anhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa anwa. Yang pertama adalah doakan tuan rumah yang mengundang setelah selesai atau hendak pulang. Doakan dengan doa-doa yang pernah diajarkan oleh Nabi. Ada beberapa doa yang diajarkan Nabi. Tapi sekarang kita tanya dulu, antum mendoakan apa kira-kira? Kalau diundang makan, habis makan pulang, itu doanya apa kira-kira? Enggak doa? Hah? Coba angkat tangan, pengen tahu. Siapa? Iya. Bagus. Ini salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Allahumma gfir lahum warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum. Ini Rasulullah mempraktekkan ketika hendak pulang dari undangannya Mulaikah, neneknya Anas bin Malik. Jadi dikasih makan. Jadi Mulaikah ini masak khusus untuk Nabi. Kemudian diundanglah Nabi, lalu makan bersama Anas bin Malik. Setelah makan, Rasulullah hendak pulang, mendoakan Allahumma gfir lahum warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum. Ya Allah, ampunilah mereka, rahmatilah mereka, dan berkahi mereka di dalam apa yang Engkau berikan rezeki kepada mereka. Luar biasa doa ini. Jadi orang diundang makan itu kadang-kadang gak siap untuk membalaskan. Maka Rasulullah SAW pernah mengatakan, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u fa illam tajidu fad'ulah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memberikan kebaikan kepada engkau, maka balas kalau bisa. Kalau tidak bisa, paling tidak doakan kebaikan. Jadi inilah keistimewaan orang Islam sama Muslim itu saling mendoakan kebaikan. Terus doakan, saling membalas doa. Itu termasuk akhlaknya orang Islam. Makanya ketika orang bersin itu mengucap alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Karena orang bersin itu adalah tanda sehat, ya, kecuali kalau terus-terusan, ya, itu flu namanya. Tapi kalau sekali 2 kali itu pertanda bahwa dia sehat, semangat, ya. Kemudian orang yang mendengar orang bersin mengucapkan alhamdulillah, ketika orang lain mendapatkan nikmat tersebut, maka kita dianjurkan untuk mendoakan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu.
Kita yang bersin tadi mendengar didoakan orang, maka kita doakan lagi, yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Terus begitu. Di dalam Islam ini indah, saling mendoakan. Ketika kita berjumpa, assalamualaikum. Yang mendengar, waalaikumsalam. Ditambahi warahmatullah, ditambahi lagi wabarakatuhu. Indah Islam ini. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, sangat tidak baik kalau kita ini sering mengaji tapi malah nggak mau salam kepada sesama muslim. Ini ada yang keliru, ikhwan. Atau nggak mau menjawab salamnya orang Islam, ada yang keliru ini. Jadi semakin sering mengaji, tambah nggak mau salam kepada tetangga, tambah nggak pernah senyum, ya, tambah nggak menyapa, tambah buruk akhlaknya. Atau kepada istri tambah kaku misalnya, maka ini ada yang salah. Rasulullah SAW adalah manusia terbaik dan laki-laki yang terbaik untuk keluarganya, terutama istrinya. Doa yang lain, Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ini mungkin kurang masyhur, tetapi ini pun juga termasuk doa yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW ketika diundang makan, Rasulullah sempat mengucapkan doa yang berbeda dan itu sahih. Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, berilah makan orang yang telah memberiku makan dan berilah minum orang yang telah memberiku minuman. Jadi subhanallah, dia ketika dikasih makan minum, pembalasannya Allah yang memberi. Kita doakan Allah memberikan. Kalau Allah yang memberikan, tidak ada batasannya. Ya. Kalau Allah yang memberikan, maka Allah memberikan semaunya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah itu maha kaya. Ada lagi doa yang lain yang juga dikatakan oleh Nabi SAW. Ya, hadisnya adalah riwayat Abu Dawud dan juga riwayat Ibnu Majah, sahih. Apa itu? Akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikatu wa aftara indakumus saimun. Sekali lagi, akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaika wa aftara indakumus saimun. Artinya, orang-orang baik memakan makananmu dan semoga para malaikat terus mendoakanmu dan orang-orang yang berpuasa berbuka dengan makananmu. Apa artinya? Engkau mendapatkan luar biasa pahala. Pertama, memberi makan orang-orang baik, ya. Yang kedua, dapat doanya para malaikat. Para malaikat itu kalau berdoa makbul. Karena apa? Karena Allah menyebutkan la ya'sunallaha ma amarahum. Para malaikat itu tidak pernah durhaka terhadap apa yang diperintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka selalu melakukan apa yang diperintah. Jadi mereka tidak akan membantah. Maka dari itu takminnya malaikat, ucapan aminnya malaikat itu pasti makbul. Makanya hati-hati, para ulama mengatakan bahwa hati-hati dengan ucapan jelek, ya, terutama kepada anak-anaknya sendiri. Jangan terucap kalimat jelek, khawatir malaikat mengaminkan kemudian menjadi kenyataan. Kalau marah, usahakan lisannya baik. Ada anak nakal, jangan dikatakan dasar nakal, balik saja dasar pinter gitu. Ya, ternyata malaikat mendengar mengaminkan, alhamdulillah, jadi pinter betulan. Ada anak coret-coret tembok, baru dicat temboknya, dicoret-coret habis. Antum mengatakan, oh ini dasar tangan tidak berguna betul, diaminkan malaikat. Tapi doakan, semoga Allah menjadikan tanganmu bermanfaat. Semoga menjadi ulama, bisa menulis kitab, kan gitu. Ya. Kadang-kadang anak-anak kita ini celometan. Ketika bapak dan ibu berbicara nyaut aja, langsung ditapuk pok gitu. Dasar mulut gak guna gitu. Jangan, diaminkan malaikat. Ya. Kalau kita lihat anak kita mungkin bicaranya agak banyak, doakan pada Allah mudah-mudahan menjadi dai yang hebat, ya, seperti Zakir Naik misalnya, kan gitu. Ya, bagaimana kita mengingat kisahnya Abdurrahman Sudes itu menceritakan dirinya sendiri ketika nakal. Dulu biasa nakal, anak kecil, kemudian ibunya marah. Suatu saat marahnya sangat, ya, tinggi sekali marahnya, kemudian dikatakan,
mudah-mudahan kamu jadi imam Masjidil Haram. Jadi betulan sampai sekarang. Ya, yang lainnya pada sudah pensiun, dia belum sampai sekarang. Yang seusia beliau itu sudah pada pensiun. Bahkan ada yang menjadi imam setelah beliau sekarang sudah tidak lagi. Dia terus menjadi imam. Ini doa yaitu yang dilantunkan oleh ibunya sendiri, kemudian diaminkan oleh malaikat sehingga betul-betul menjadi kenyataan. Nah, kita lanjutkan. Kemudian al-amru tsani, perkara yang kedua yang dilakukan oleh orang yang sudah menghadiri undangan mau pulang. Apa itu? Ad-du'a lahu wa li zaujihi bil khairi wal barakah. Hendaknya mendoakan untuknya dan untuk istrinya, maksudnya untuk pengantin laki dan perempuan, dengan kebaikan doanya dan keberkahan, kama sabaqa fit tahniati bin nikah, sebagaimana telah dijelaskan bagaimana ucapan doa selamat ketika menikah. Bagaimana kemarin? Masih ingat? Insya Allah antum ingat, karena antum sering undangan. Ya, sering datang undangan kan? Iya. Wa baraka alaikuma, wa baraka alaika, diulang, wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lak wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ini lengkapnya. Kalau tidak lama-lama atau pingin yang singkat, apa? Barakallahu lak. Sebagaimana pernah Rasulullah mendoakan kepada siapa kemarin? Siapa kemarin yang didoakan singkat ini? Kepada Utsman ibnu Affan. Utsman atau Abdurrahman? Abdurrahman bin Auf. Ketika dijumpai dalam kondisi pakaiannya putih itu ada bekas parfum wanita yang ada warna-warnanya, kuning, merah dan semisal, ditanya oleh Rasulullah, kenapa kamu ini? Aneh, laki-laki kok ada parfum warna-warninya, tidak pantas, tidak biasa. Maka Abdurrahman mengatakan, wahai Rasulullah, saya barusan menikah. Kemudian Rasulullah mengatakan, barakallahu lak saja, nggak pakai terusnya. Jadi yang lengkap seperti yang disebutkan saudara kita tadi. Kalau pengen singkat, barakallahu lak. Kadang-kadang kan begitu, nggak sempat panjang-panjang, salaman rentetan gitu ngantri. Kalau kita harus barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a, ditrombol dari belakang. Ya, maka Islam ada solusi. Diberikan contoh doa yang singkat dengan kalimat barakallahu lak. Sudah cukup. Masa nggak sempat? Barakallahu lak sudah lewat. Barakallahu lak lewat. Tidak ada masalah. Tapi kalau sempat agak panjang ya silakan. Boleh nggak didoakan dengan doa yang lain selain barakallah tadi? Selain barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Boleh nggak kira-kira? Ayo. Apa jawabnya? Doa apa contohnya? Semoga lancar rezeki. Semoga banyak anak. Ya. Semoga apa lagi? Jodoh. Sudah dapat jodoh. Baik, jawabannya boleh. Semua doa kebaikan boleh diucapkan, tetapi jangan ditinggalkan yang sunnah, yaitu doa keberkahan barakallahu lak. Itu yang singkat, yang lengkap seperti yang kita sebutkan tadi. Adzan dulu. Baik, silakan adzan. Kita lanjutkan apa yang kita sebutkan ntar lagi. Nah, fadhol. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله Kita sambung kembali. Tadi kita sebutkan bahwa hukum asal undangan walimatun nikah, makan-makan pernikahan adalah wajib dihadiri. Adapun makannya maka tidak wajib bagi orang yang berpuasa. Boleh dia makan, boleh tidak. Kemudian sekarang ada catatan, wala yajuzu hudurid da'wati idza ishtamalat ala ma'siyatin illa an yaqsida inkaraha wa muhawalata izalatiha fa in uzilat wa illa wajabar ruju'. Ini masalah yang perlu kita bahas agak detail. Apa itu? Perkataan beliau, ya, tidak boleh menghadiri undangan makan apabila ada kemaksiatan di dalam undangannya, kecuali jika dia bertujuan untuk mengingkari kemaksiatan tersebut dan berusaha untuk menyingkirkan kemaksiatan itu. Jikalau kemaksiatan itu hilang dengan kehadirannya, silakan hadir. Kalau tidak, maka pulang, tidak usah hadir. Taib. Wa fihi ahadits. Dalam hal ini ada beberapa hadits contoh bagaimana Nabi SAW tidak mau datang karena dalam acara tersebut ada kemaksiatannya. Kita ambil satu contoh di sini. An Ali radhiyallahu anhu qala sana'tu ta'aman fada'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'a fara'a fil baiti tasawira faraja'a. Kata Ali bin Abi Thalib, aku membuat makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku undang Rasulullah. Rasulullah pun datang. Lalu ketika melihat ada gambar-gambar bernyawa di rumah saya, maka Rasulullah pulang atau kembali, mau pulang.
Fakultu, lalu aku tanya, ya Rasulullah, ma arja'aka bi abi anta wa ummi. Aku bertanya kepada Rasulullah, kata Ali, wahai Rasulullah, kenapa engkau pulang? Kenapa engkau mau balik? Qala inna fil baiti sitran fihi tasawir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya di rumahmu itu ada sitron, kelambu yang ada gambar-gambar bernyawanya, gambar makhluk hidup. Wa innal malaikata la tadkhulu baitan fihi tasawir. Sesungguhnya para malaikat itu tidak mau masuk ke suatu tempat yang ada gambar-gambar bernyawanya. Jadi kalau rumah, masjid atau ruangan apapun, kalau di dalamnya ada gambar-gambar bernyawa, gambar di sini maksudnya disepakati oleh para ulama adalah gambar lukisan tangan. Ya. Di situ ada gambar bernyawa, gambar manusia, gambar hewan, apalagi yang bernyawa. Malaikat, ya, mungkin kalau ada orang gambar malaikat. Jin, maka saat itu malaikat tidak masuk ke dalam tempat tersebut. Kalau malaikat tidak masuk, maka yang masuk siapa? Setan. Ya, tempat itu tidak layak dimasuki oleh malaikat. Maksudnya malaikat yang membawa rahmatnya Allah tidak akan masuk. Yang masuk adalah setan-setan yang berusaha merusak hubungan orang-orang yang ada di dalam tempat tersebut. Makanya para ulama menyarankan ketika ada sesuatu yang tidak nyaman di rumah, ya, padahal nggak ada hal-hal yang sifatnya itu membuat tidak nyaman. Ekonomi bagus, kemudian anak-anak sehat, suami istri pun juga baik-baik, tapi kok seperti tidak nyaman di rumah itu. Para ulama mengatakan barangkali saja karena di dalam rumah itu banyak gambar-gambar bernyawa yang ditempelkan, sehingga yang di dalam tersebut bukan malaikat yang membawa rahmat Allah, tapi setan yang berusaha membuat gaduh di rumah tersebut. Orang tidak betah. Ya. Jadi karena setan itu sukanya tempat-tempat yang banyak gambar bernyawanya, suka tempat najis seperti WC-WC. Makanya pantas kalau ada rumah itu angker, itu ada memang. Biasanya kalau rumah itu kotor, lama tidak dihuni, itu tempatnya setan dan jin. Karena memang setan dan jin suka tempat-tempat yang kotor. Kadang-kadang ada suara-suara. Nah ini memang demikian adanya. Dan itu bisa dihilangkan dengan apa? Dengan dibersihkan gambar-gambar, kotoran-kotoran, kemudian dibacakan surat-surat Al-Quran termasuk Al-Baqarah. Rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah, maka setan tidak akan mendekatinya, sebagaimana dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sebuah contoh bahwa Rasulullah tidak mau masuk rumahnya Ali karena ada kelambu yang di sana ada gambar-gambar bernyawanya. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, siapa yang menggambar gambar bernyawa, maka di hari kiamat nanti disiksa. Untuk apa? Supaya menghidupkan gambarnya itu, tapi mereka tidak bisa, lalu disiksa oleh Allah dengan itu. Kemudian alasannya kenapa nggak boleh gambar bernyawa, sementara gambar yang tidak bernyawa boleh. Gambar rumah, gambar pemandangan, gambar apalagi gunung, boleh, pohon. Para ulama mengatakan karena menggambar gambar bernyawa itu menandingi ciptaan Allah, dan manusia tidak bisa menandingi ciptaan Allah, maka Allah murka. Oleh karena itu ikhwan fillah, inilah hukum asal tatkala dalam undangan itu ada kemaksiatan yang zahir, ya, kemaksiatan yang zahir, maka dilarang kita menghadirinya. Ini hukum asalnya. Demikian pula hukum asal, yaitu ketika undangan itu ada dangdutannya misalnya, ya, ada kemudian bidu wanita yang terbuka auratnya, bahkan antum diajak joget juga nanti, ya, maka tidak usah dihadiri sebagai bentuk pengingkaran dan nasihat kepada tuan rumah. Seolah-olah kita mengatakan, wahai tuan rumah, ini loh saya tidak hadir karena itu ada maksiatnya. Nanti lain kali kalau mau ada acara lagi dia pikir-pikir, wah nanti kalau saya undang dangdutan nanti nggak datang ini saudara saya yang ini. Nah, ikhwan fillah azakumullah, demikian pula disebutkan oleh sebagian para ulama tentang musik, ya, ikhtilat dan lain sebagainya. Cuman ada sebuah catatan. Ada sebuah catatan ini yang banyak kita hadapi tentang masalah undangan-undangan yang ada musik. Apakah kita ini tidak hadir sama sekali, ya, sebagai penerapan apa yang dikatakan oleh para ulama dalam hal ini, atau di situ ada tafsir rinciannya? Maka dikatakan oleh para ulama harus diperinci dalam hal ini.
Berbeda kondisinya zaman dahulu ketika zaman Rasulullah dengan zaman sekarang. Ketika zaman dahulu musik misalnya, gambar-gambar misalnya, dengan Rasul tidak datang orang sadar, tahu bahwasanya itu dilarang lalu kemudian dihapus. Nah sekarang masalahnya adalah hampir setiap tempat, setiap undangan itu mesti ada musik misalnya. Atau hampir setiap undangan makan itu tidak lepas dari ikhtilat, campuran antara laki dengan perempuan. Maka kita katakan kalau kita nggak mau hadir tidak ada masalah, itu ada alasan ya. Tapi kalau kita mengambil rukhsah, keringanan boleh hadir, apalagi kalau kita bermaksud untuk mengingkari meskipun apa, meskipun dipelankan atau diringankan kemaksiatan tersebut. Kalau kita hadir mereka agak malu sehingga dipelankan suara musiknya ya. Kemudian mereka tidak kemudian apa istilahnya bangga-banggaan dengan musik dan semisal, maka saat itu boleh hadir. Apalagi sebagian para ulama mengatakan untuk masalah ikhtilat dan musik ini bisa masuk dalam kategori mata'ummu bihi al-balwa. Ada istilah disebutkan oleh para ulama, kalau itu sudah menjadi mata'ummu bihil balwa, sesuatu yang menjadi hal yang umum di setiap tempat pasti ada, maka kita tidak dilarang untuk menghadirinya dengan tetap niatan apa? Mengingkari perkara tersebut. Contohnya misalnya ikhtilat. Kalau kita tidak hadir di acara kemanten karena ikhtilat ya, karena alasan ikhtilat, konsekuensinya kita tidak naik bis karena bis ikhtilat. Konsekuensinya pula kita tidak ke pasar, betul? Di pasar pasti ikhtilat. Konsekuensinya juga kita tidak bekerja karena di pekerjaan itu kadang-kadang atau hampir setiap pekerjaan itu ada saja ikhtilat. Ya. Demikian pula musik. Kita ke mall ada musik, ke pasar apalagi kenceng-kencengan. Kemudian di pesawat ada nggak musiknya? Musik. Di jalan ada. Di gedung-gedung, di hotel hampir semuanya, bahkan di warung-warung pojok pun juga tidak lepas ada musik. Maka kalau kita beralasan tidak hadir karena ada musik di acara itu, maka konsekuensinya kita tidak bisa beraktivitas. Inilah yang disebutkan oleh para ulama mata'ummu bihil balwa, sesuatu yang menjadi tidak bisa dihindari. Maka ini ada keringanan dengan niatan kita mengingkari dalam hati kita. Cuman para ulama membedakan, lihat dulu juga kalau itu memang hal-hal yang sifatnya itu tidak lumrah, ya nggak usah hadir. Meskipun itu adalah musik atau ikhtilat, misalnya musiknya pakai dangdutan tadi, ya tidak usah hadir seperti ini. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya itu seperti yang kebanyakan orang dianggap lumrah dan ini menyeluruh seperti itu, maka ini masih ada keringanan untuk menghadirinya. Karena hukum asal acara tersebut syar'i atau tidak syar'i? Syar'i. Walimatun nikah kan syar'i. Beda dengan acara yang sifatnya itu memang acara-acara yang tidak syar'i. Acara yang diadakan dalam agama, perayaan ini, perayaan itu, ya tidak usah hadir sama sekali. Ya meskipun tidak ada kemaksiatannya, karena memang acaranya tidak syar'i. Tapi kalau walimatun nikah ini hukum asalnya syar'i. Ketika ada hal-hal yang sifatnya itu kemaksiatan yang tidak bisa dihindari, maka bismillah tidak mengapa hadir dengan syarat hati kita tetap mengingkari kemaksiatan tersebut. Kenapa hadir di sini? Karena ini masuk dalam kategori mata'ummu bihil balwa yasyuqqu taharruzu minhu. Sebutkan oleh para ulama, yaitu perkara-perkara yang sulit untuk dihindari karena hampir semua tempat ada hal itu. Ya, maka ini ada suatu keringanan. Allahu alam, ini yang kami bisa pahami dari perkataan para ulama kontemporer ya dalam masalah ini. Ketika masalah hal itu, kemaksiatan itu dianggap hal yang lumrah biasa, orang tidak tahu kebanyakan, maka boleh-boleh saja kita menghadiri sambil kita mengingkari dalam hati kita. Seperti misalnya kalau kita memegang setiap ada kemaksiatan berarti gak usah hadir, maka kita tidak akan hadir selama-lamanya dalam acara karena ada saja orang berbuat maksiat. Contohnya misalnya di situ ada orang merokok, ya kan? Ada nggak orang yang merokok ketika undangan? Meskipun yang undang itu saudara kita sendiri, ada saja orang yang menyempatkan diri merokok. Kan itu haram, merusak tubuh dan semisal. Nah kalau kita berpegang demikian berarti kita tidak akan hadir selama-lamanya. Jadi oleh karena itu kita katakan kalau memang hal tersebut termasuk mata'umul bihil balwa yasyuqqu taharruzu minhu, maka ini ada keringanan. Kalau perkara itu termasuk perkara yang hampir semua tempat ada kemaksiatan itu dan sulit untuk dihindari, maka ini termasuk ada keringanan. Apalagi kalau kita
di tengah makan lalu tiba-tiba dibunyikan musik. Masa kita tinggalkan makanan separuh? Ya, baru makan kemudian ada musik kita tinggalkan gitu. Ini sulit untuk menghindarinya. Allahu a'lam. Mudah-mudahan ini termasuk keringanan yang mudah-mudahan kita tidak berdosa dengannya. Apalagi kita berusaha untuk yaitu mendakwai mereka dengan kehadiran kita, maka mereka sungkan untuk besar-besaran dalam kemaksiatan. Mudah-mudahan. Ikhwan fillah azakumullah, kita cukupkan sampai di sini. Ada beberapa contoh yaitu pengingkaran para salafus saleh karena masalah gambar-gambar bernyawa yang ada di rumah orang yang mengundang. Termasuk diantaranya pernah Ibnu Umar dalam riwayat Bukhari, ada sebelumnya dalam riwayat Ibnu Mas'ud, ya, itu ada seseorang yang membuat makanan lalu mengundangnya, maka dia yaitu tidak mau hadir kecuali dirusakkan dulu gambar-gambar bernyawanya. Lalu yang terakhir kisahnya Ibnu Umar mengundang Abu Ayyub, ternyata juga Abu Ayyub juga tidak mau yaitu menghadiri walimah yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Karena apa? Karena di situ ada dinding, ada sitara, ada kelambunya yang ada gambar-gambarnya. Allahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Nanti akan ada pembahasan khusus tentang menabuh rebana ketika akad nikah, insyaallah. Jadi pembahasan akan datang insyaallah khusus hukum menabuh rebana ketika acara pernikahan, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan, Ustadz mau bertanya pada bagian wayam bagi an yujiba walau kana shaiman. Ini dikhususkan untuk undangan walimah saja atau untuk segala undangan? Ya, ini mayoritas para ulama mengkhususkan wajibnya menghadiri undangan itu adalah undangan makan pernikahan. Karena ada lafadznya walimah, yaitu walimatun nikah. Ya, ini mayoritas para ulama. Sehingga undangan selain undangan walimatun nikah, maka itu hukumnya sunnah diundangi, didatangi. Namun ada pendapat yang lain mengatakan semua undangan, kalau yang mengundang orang Islam tidak ada kemaksiatan di dalamnya, maka wajib datang kecuali kalau ada udzur, alasan yang syar'i atau hal yang memberatkan. Misal yang undang ternyata di Jakarta sana, nggak ngasih tiket, ya sudah nggak usah datang, nggak punya uang, ya. Karena apa? Karena ini menyulitkan. Ini ada alasan udzur. Tapi selama tidak ada udzur, yang undang ternyata tetangga kita. Undangannya apa? Undangannya bukan undangan pernikahan, tetapi undangan ya sudah syukuran gitu loh. Merasa bersyukur dapat rezeki kemudian undang kita makan. Maka pendapat mayoritas para ulama sunnah hukumnya mendatanginya. Tapi kalau sebagian para ulama mengatakan wajib karena undangan tidak dibedakan. Adapun disebutkan walimatun nikah itu adalah dzikru ba'dil afrad. Itu menyebutkan sebagian perkara-perkara yang masih umum sehingga tidak mengkhususkan hal tersebut. Dosakah tidak menghadiri undangan selain walimah dengan alasan berpuasa? Kita katakan tadi kalau bisa hadir ya, kita dapat pahala meskipun apa? Meskipun kita ini tetap puasa, meskipun kita berbuka, membatalkan puasa untuk menyenangkan tuan rumah, dan insya Allah tidak berkurang pahala kita, bahkan akan ditutup atau disempurnakan pahala kita dengan berbuka itu karena menyenangkan orang yang mengundang. Amalan yang sangat dicintai oleh Allah, menjadikan saudara kita senang. Sururun yudkhiluhul muslim ala qalbil muslim, kama qala sallallahu. Rasa senang yang diberikan oleh seorang muslim kepada saudaranya muslim. Intinya adalah kita tidak berdosa ya, tetapi afdolnya datang, apalagi kalau undangan itu walimatun nikah. Adapun masalah makan atau tidak itu lihat kondisinya. Gimana kondisinya maksudnya? Kalau lapar makan gitu. Ya kalau kepingin puasanya sunnah ya silakan makan. Apalagi kalau misalkan yang mengundang kecewa kalau kita tidak makan, maka lebih baik dimakan. Allah. Apakah perlu diqadha puasanya? Senin Kemis gimana ngodoknya? Besok Senin lagi, Kemis lagi gitu loh. Ya kan? Baik, kecuali kalau memang bukan Senin Kemis boleh diganti seperti puasa Daud atau puasa 3 hari dalam sebulan. Sekarang puasa ternyata ada undangan makan, akhirnya makan. Kemudian besok puasa ditambah 1 lagi supaya tetap menjadi 3 hari dalam sebulan. Allahu a'lam. Bagaimana hukumnya jika di suatu walimah hidangan yang disajikan itu
disendirikan maksudnya khusus kalangan teman sekantor, dan untuk di luar teman sekantor juga disendirikan. Kira-kira kenapa disendirikan ini? Nah, kalau lebih enak ini pertanda bahwa membedakan antara kaya miskin. Jadi kalau bisa jangan dibedakan. Kalau membedakan karena apa? Karena teman ini kenal ini enggak, itu lain lagi masalahnya. Tapi kalau ini statusnya karena kawan makannya enak, karena orang bukan kawan maka makannya biasa, jangan. Ini akhirnya mengotak-ngotak orang Islam, dipecah belah, enggak boleh. Kalau bisa apa? Kalau bisa disamakan saja. Kecuali kalau dipisahkan itu karena tempatnya enggak mungkin kan. Ini khusus teman-temannya sekantor karena dia sudah kenal. Ini tetangga, ya enggak masalah. Ya, yang tidak boleh itu adalah mengkhususkan karena ini istimewa, ini yang tidak, maka ini yang tidak diperbolehkan. Allahu a'lam. Bagaimana hukum mengkhususkan makanan atau meja dan kursi khusus untuk tamu keluarga, sedangkan tamu yang lain makan berdiri? Jangan. Kalau disuruh makan berdiri berarti nyuruh orang melakukan yang makruh. Karena makan berdiri itu hukumnya makruh. Kecuali kalau kita ini sudah siapkan kursi, meja, kursi banyak, tapi ternyata undangannya membludak sehingga tidak cukup kursinya, ya sudah berdiri. Karena ada hajat kebutuhan, makruh menjadi hilang, menjadi mubah. Tapi kalau sengaja untuk undangan keluarga maka dikasih kursi, sedangkan orang umum tidak dikasih kursi, maka ini tidak diperkenankan. Karena apa? Bukan masalah membeda-bedakan undangan, tetapi di sini masalahnya adalah menyuruh orang untuk berbuat sesuatu yang makruh. Jadi dalam masalah ini sama dengan minum ya. Rasulullah SAW naha 'anis syurbi qa'iman. Rasulullah melarang minum berdiri. Para ulama mengatakan minum berdiri itu dimakruhkan, dilarang oleh Nabi. Bagaimana dengan makan? Makan lebih berat. Lebih berat. Ya. Karena lebih berat makan daripada minum. Maka kalau minum berdiri itu makruh, makan berdiri pun juga makruh. Kecuali kalau ada kebutuhan atau mendesak, seperti tadi kursi nggak kebagian, tempatnya kotor, ya, tempatnya sesak. Rasulullah pernah menciduk air zam-zam, minum sambil berdiri di hadapan segenap para sahabatnya, dan tidak ada satupun yang protes. Apa artinya? Berarti minum berdiri itu makruh. Kalau ada kebutuhan seperti tempatnya sesak, maka ini diperbolehkan, hilang kemakruhannya. Dan itulah yang dianggap atau diambil pendapat oleh segenap para ulama. Mayoritas para ulama mengatakan bahwa minum makan sambil berdiri hukum asalnya makruh. Ketika ada kebutuhan maka menjadi boleh. Dan kami menyaksikan dengan mata kepala sendiri ketika di Masjidil Haram, mufti besarnya yang bernama Syekh Abdul Aziz Al-Syekh saat itu ketika selesai pengajian selesai sholat isya. Jadi pengajiannya maghrib sampai isya, sholat isya, kemudian sebelum pulang dia kan buta matanya. Kemudian dia minta ditunjukkan air zam-zam, kemudian dia mengambil, dia minum sambil berdiri di hadapan semua orang yang melihat. Dan tidak ada orang yang mengingkarinya. Kenapa demikian? Karena ada hajat kebutuhan. Karena sesak penuh tempatnya di Mekah, yakni di Masjidil Haram. Ya, tapi kalau tidak ada hajat kebutuhan maka lebih baik yaitu duduk. Taib. Jadi makan minum hukumnya sama. Kalau ada kebutuhan maka boleh dengan berdiri. Tapi boleh nggak sambil berjalan? Makan minum sambil berjalan? Jawabannya makruh. Karena berjalan pasti berdiri. Ya kan? Cuman kalau ada kebutuhan boleh nggak? Boleh. Sebagaimana para sahabat Nabi ketika perjalanan perang itu mereka tidak beristirahat hanya untuk makan minum saja. Ketika makan minum diteruskan dalam keadaan terus perjalanannya. Tidak mengapa, tidak dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kemarin ada seorang anak kecil yang belajar masalah ini kemudian dipraktekkan tapi salah. Jadi dia duduk aja. Kita heran kenapa duduk lama-lama ini. Jadi hampir setiap istirahat itu duduk lama sekali. Tidak berdiri, tidak main. Kita tanya, kenapa kok duduk lama sampai habis waktu istirahatnya? Kan makan permen itu kan duduk. Jadi makan permen kecil itu duduk terus sampai habis yang di kolom ini. Sehingga tidak aktivitas sama sekali. Kita katakan itu ada hajat. Boleh meskipun dengan aktivitas,
Karena aktivitas itu adalah hajat, kesempatan untuk melakukan pekerjaan dan semisal. Sambil makan permen itu boleh, karena ada hajat. Sebagaimana para sahabat Nabi perjalanan perang itu kadang-kadang sambil meneruskan makan atau minum, ini tidak mengapa. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ada yang lain barangkali? Untuk lukisan bernyawa dengan foto bernyawa. Ya. Yang kita sebutkan tadi, bahwasanya gambar bernyawa yang dilarang dan sepakat para ulama adalah gambar tulisan atau lukisan tangan. Ya, dengan apapun bahannya, yang penting gambaran tangan. Tangan yang berbuat. Jadi ini perlu keahlian. Sampai pada zaman Rasulullah disebutkan oleh Ibnu Abbas, ya, tidak boleh menggambar kecuali gambar-gambar yang tanpa nyawa seperti pohon, batu dan semisal. Lalu ada pelukis datang, protes dia. Terus apa yang aku gambar? Maka Ibnu Abbas mengatakan, ya gambar yang lain yang nggak bernyawa, pohon atau gunung dan semisal. Jadi ada zaman dahulu pelukis yang kena hadis ini lalu kemudian sadar, nggak bantah gitu loh. Jadi yang disepakati para ulama, gambar bernyawa yang dilarang adalah gambar tulisan tangan, lukisan tangan. Ya. Jadi kalau memang beli lukisan tangan, jangan yang bernyawa, kuda, nggak boleh. Gambar orang, gambar ustadz, ya. Lukisan kiai, jangan hindari seperti ini. Malaikat tidak masuk meskipun yang digambar adalah orang alim. Baik. Adapun foto, hasil jepretan foto, maka ada perbedaan pendapat para ulama apakah itu termasuk gambar yang dilarang atau tidak. Sebagian pendapat mengatakan termasuk, sebagian lagi mengatakan bukan termasuk. Karena berbeda sekali lukisan tangan dengan foto yang jepret itu. Karena kalau gambar tulisan tangan itu butuh keahlian, butuh waktu mengambil gambar, kemudian dimirip-miripkan dan seterusnya, buat mata, hidung dan semisal. Tapi kalau fotografi, kamera dan semisal tinggal pencet, itu tidak butuh keahlian, anak kecil pun bisa melakukannya. Maka ada sisi perbedaannya antara foto kamera dengan gambar lukisan tangan. Jadi foto kamera itu bukan termasuk gambar bernyawa yang dilarang dalam Islam. Cuman masalahnya sekarang penempatannya, ya. Atau yang difoto itu apa? Penempatannya, kalau foto manusia, foto kita ditaruh di dinding, ya sama saja, akhirnya menjadi gambar yang tidak dimasuki malaikat. Atau misalnya foto tapi isinya kaum wanita sehingga dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram, jadi fitnah. Ya, hati-hati, ini bisa menyebabkan penyakit ain. Jadi foto-foto antum yang suka selfie kemudian diposting di medsos, itu hati-hati, terutama ibu-ibu kaum wanita. Apalagi yang punya anak lucu-lucu, itu hati-hati. Bisa saja suatu ketika ada orang melihat tanpa menyebut nama Allah, maka pandangan yang buruk itu mengenai yang dilihat. Dan itu terjadi pada zaman sahabat Nabi tanpa sengaja. Ketika melihat sesuatu yang menakjubkan dari warna kulitnya seseorang sahabat yang lain, langsung pingsan orang tersebut. Karena dilihat, yang melihat tanpa menyebut nama Allah, tidak mengatakan Masya Allah, tidak mengatakan Barakallahu lak dan semisalnya. Ya, jadi terutama kaum wanita, karena wanita itu aurat. Jadi jangan posting foto di medsos. Karena apa? Karena itu bisa diperlakukan buruk oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bahkan, mohon maaf ya, tukang sihir itu diantara medianya adalah foto. Hati-hati. Kadang-kadang kita tidak tahu, ada orang yang suka dengan perempuan ini, kemudian karena tidak disambut rasa sukanya, lalu kemudian diambil fotonya, diserahkan kepada tukang sihir, dukun, kemudian disihir. Atau kalau benci, dimudharati, disiksa dengan sihir dan semisalnya. Oleh karena itu sekali lagi, tentang foto itu memang bukan termasuk gambar bernyawa yang ditulis tangan, ya. Tetapi masalahnya adalah apa yang difoto dan bagaimana penggunaannya. Kalau memang itu disimpan saja, tidak diperlihatkan orang lain, atau untuk keperluan-keperluan seperti KTP, paspor dan semisal, maka ini jelas diperbolehkan. Atau misalkan foto, misalnya kita punya kegiatan, ya, kita foto, kita abadikan, kita simpan, tidak kita pamerkan, tidak kita tempel di dinding dan semisal, maka ini masih diperbolehkan kalau itu foto kamera, tidak boleh dengan tulisan tangan. Allahu a'lam, ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.